warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Fadila Nur Aziza. Perkenalkan nama saya Husnul Fatimah. Perkenalkan nama saya Bianca Andita Putri. Perkenalkan nama saya Fitri Mandaline. Perkenalkan nama saya Muhammad Afril. Perkenalkan nama saya Zulfan Fikito. Kali ini kita akan memaparkan materi tentang hukum Kirchhoff, rangkaian arus listrik, listrik statis, dan kapasitor. Nah, untuk materi pertama yaitu kapasitor yang akan dijelaskan oleh Bianca Andita Putri. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kapasitor. Kapasitor sering disebut sebagai kondensator, yaitu untuk dapat menyimpan energi listrik. Cara kerja kapasitor perlu mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari sebuah muatan listrik. Lanjut, yaitu kita masuk pada fungsi dari kapasitor. Yang pertama berperan sebagai isolator. Dalam hal ini, fungsi kapasitor adalah untuk memperlambat arus DC atau arus searah. Yang kedua, sebagai pembangkit frekuensi pada alat isolator. Dan yang ketiga, kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan dan kuat arus pada periode tertentu. Nah, kemudian lanjut pada cara kerja. Yang pertama, pada saat kedua keping dipisahkan oleh pendekat, maka kapasitor akan bersifat netral. Yang kedua, namun saat baterai terhubung, titik pada ujung kutub negatif akan menolak elektron dan ujung kutub positif akan menerimanya. Yang ketiga, saat kapasitor sudah penuh berisi elektron, tegangannya akan mengalami perubahan. Maka, elektron yang terdapat pada kapasitor akan dialirkan menuju rangkaian lain yang dibutuhkan. Yang keempat, elektron-elektron inilah yang nantinya akan membangkitkan reaksi pada rangkaian. Dan satuan, ada farad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, dan pikofarad. Jika turun dia dikali 1000, jika naik dia dibahagi 1000. Kemudian jenis yang pertama ada kapasitor keramik, kapasitor polyester, yang ketiga ada kapasitor kertas, dan yang keempat ada kapasitor muka. Yang kelima ada kapasitor film, yang keenam ada kapasitor elektrolit, dan yang ketujuh ada kapasitor tantalum. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas satu contoh soal yang berkaitan dengan kapasitor. Di sini saya punya soal, sebuah kapasitor terbentuk dari dua lempeng aluminium yang luas permukaannya 1 meter kuadrat. Dipisahkan oleh selembar kertas parafin yang tebalnya 0,1 mm dan konstanta elektriknya sama dengan 2. Jika epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 12, kapasitas kapasitor tersebut adalah, jadi yang pertama diketahui yaitu luas permukaannya atau A sama dengan 1 meter kuadrat. A sama dengan 1 meter kuadrat. Selanjutnya ada kertas parafin yang tebalnya 0,1 mm dan diubah ke meter menjadi 0,1 kali 10 pangkat 3 meter. Selanjutnya konstanta dielektriknya sama dengan 2, maka K sama dengan 2. Di sini karena ada dua lempeng aluminium, makanya digunakan rumus kapasitas kapasitor sejajar. Nah, rumus kapasitas kapasitor sejajar itu ada dua. Yang pertama C sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Dan yang kedua adalah C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Rumus pertama digunakan apabila kedua lempeng berisi udara, dan rumus kedua digunakan apabila kedua lempeng berisi dielektrik. Pada contoh soal kali ini kedua lempeng berisi dielektrik, sehingga digunakan rumus yang kedua, yaitu C sama dengan K dikali epsilon 0 dikali A per D. Tinggal disubstitusi nilainya. C sama dengan K yaitu 2, epsilon 0 yaitu 9 kali 10 pangkat min 12, A yaitu 1 meter kuadrat per D yaitu 0,1 kali 10 pangkat min 3 meter. 0,1 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,004 atau bisa dituliskan dengan 10 pangkat min 4. Pindah ke atas dikalikan dengan 1 tetap 10
pangkat 4. Selanjutnya 10 pangkat 4 dikalikan dengan 10 pangkat min 12, hasilnya yaitu 10 pangkat min 8. 2 dikali 9 sama dengan 18. Jadi C sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 8 farad. Kemudian farad ini akan diubah ke dalam mikrofarad. Maka dikalikan dengan 1 juta atau 10 pangkat 6. Jadi C sama dengan 18 dikali 10 pangkat min 8 dikali 10 pangkat 6 sama dengan 18 dikali 10 pangkat 2 mikrofarad. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pengertian, proses terjadinya, penyebab listrik statis, dan apa saja manfaat yang akan disebabkan oleh listrik statis. Pertama, saya akan jelaskan tentang pengertian. Jadi, listrik statis itu adalah keadaan di mana muatan listrik terakumulasi pada suatu objek tanpa mengalir melalui suatu rangkaian listrik statis terjadi akibat adanya ketidakseimbangan muatan positif dan negatif pada suatu objek yang dapat terjadi akibat gesekan antara dua objek atau perpindahan elektron di antara mereka berdua. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang proses bagaimana terjadinya listrik statis. Jadi dirangkum itu adalah listrik statis terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara dua elektron yang berbeda, yaitu muatan positif dan bermuatan negatif. Jadi jika itu akan dapat terjadi akibat dua gesekan antara dua objek atau perpindahan elektron yang sama. Kemudian saya akan jelaskan tentang apa saja penyebab terjadinya listrik statis. Di sini ada 3 bagian. Pertama itu adalah penggosokan, kedua adalah konduksi, ketiga adalah induksi. Di sini juga saya akan menjelaskan apa saja perbedaan antara konduksi dan induksi. Oke, konduksi dilakukan ketika menghubungkan suatu benda yang tidak bermuatan dan benda yang bermuatan. Sedangkan induksi adalah mendekatkan suatu benda yang bermuatan dan benda yang tidak bermuatan. Jadi dia bedanya antara mendekatkan dan menghubungkan. Kemudian yang terakhir adalah manfaat dari listrik statis. Pertama yang kita sering jumpai adalah sebagai semprot, printer laser, dan mesin fotokopi yang sering kita gunakan untuk melakukan tugas sekolah. Nah, saya Asril dan saya akan menjelaskan tentang salah satu soal dari materi listrik statis. Ya, di sini saya mempunyai soal yaitu usaha untuk memindahkan muatan sebesar 10 milikolom dalam kurung 1 kali 10 pangkat min 5 kolom dari titik dengan potensial 100 volt menuju ke titik dengan potensial 200 volt. Ya, kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Yaitu kita mempunyai rumus adalah W yang dirumuskan adalah usaha. W sama dengan delta EP. Delta EP itu adalah energi potensial. Lalu usaha atau dirumuskan dengan W sama dengan dalam kurung energi potensial kedua dan kurangi energi potensial pertama. Lalu kita turunkan yaitu usaha atau W sama dengan dalam kurung volt kedua kurang Q2 kurang dalam kurung volt pertama kali Q kedua. Q itu dirumuskan dengan atau bisa dibaca dengan mental ujinya atau muatan ujinya. W sama dengan Q2 atau muatan ujinya yang kedua dalam kurung volt 2 kurang volt 1.
Lalu kita langsung masukkan saja nilai-nilai yang ada di sini, yaitu W sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Voltnya itu adalah 200 kurang 100 yang memiliki hasil 100. Jadi kita langsung masukkan saja di sini nilainya 100. Lalu terakhir kita langsung masukkan lagi usaha atau dirumuskan dengan W sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 Joule. Kenapa dari 10 pangkat 5 menuju 10 pangkat min 3? Karena pada nilai 100 ini dia mempunyai nilai sama di sini adalah 1 kali 10 pangkat 2. 1 kali 10 itu sama dengan hasil. Namun dipangkatkan itu min 5 dengan 2. Itu kita jumlahkan nilai keduanya yang akan mendapatkan hasil 1 kali 10 pangkat min 3 Joule. Kalau kita ingin merumuskannya ke nilai Joule, kita akan mendapatkan nilai yaitu 1 milijoule. Kemudian saya akan menjelaskan tentang rangkaian arus listrik. Nah, seperti yang kita ketahui, rangkaian arus listrik itu adalah sebuah jalur atau rangkaian hingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang dikenal sebagai listrik. Kemudian ada macam-macam rangkaian arus listrik, yaitu yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Pada rangkaian seri, kuat arus itu dilambangkan dengan I. Akan mengalir dari sumber energi yang ada dari satu hambatan ke hambatan lain, melewati satu kabel. Kemudian, seperti di sini, kita ketahui cara mencari I-nya itu atau kuat arus sama dengan V per R. Kemudian cara mencari V totalnya yaitu V1 ditambah V2 sampai berikutnya. Kemudian jika mencari R total yaitu R total sama dengan R1 ditambah R2 sampai seterusnya. Kemudian yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian ini adalah rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Kuat arus listrik yang diterima oleh hambatan 1 dan hambatan 2 tidak akan sama. Cara mencari I-nya yaitu I sama dengan V per R. Kemudian cara mencari V totalnya itu V total sama dengan V1 tambah V2 sampai berikutnya. Kemudian jika mencari R total itu rumusnya R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jika mempunyai 3 maka akan ditambah lagi menjadi 1 per R3. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang rangkaian arus listrik. Nah, soalnya itu diketahui suatu alat pemanas air memiliki besar daya 180 watt dan 200 volt. Apabila pemanas terpasang dalam tegangan 100 volt, maka tentukan besar daya listrik yang terserap. Nah, kita ketahui itu P1 sama dengan 180 watt. Kemudian V2 itu 200 volt. V1-nya itu 200 volt dan V2-nya 100 volt. Nah, jadi yang ditanyakan itu adalah P2. Jadi begini penyelesaiannya. P1 dibahagi P2 sama dengan V1 dibahagi V2. Jadi P1 itu 180 dibahagi dengan P2, di mana P2 itu kita belum ketahui nilainya. Kemudian 200 volt dibahagi dengan 100 volt. Jadi ini tetap turun. Kemudian 200 dibahagi 100 itu hasilnya 2. Nah, kita
Pindahkan posisinya jadi P2 sama dengan 180 dibahagi dengan 2. Hasilnya 90. Materi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua pernyataan atau dua aturan yang menjelaskan tentang rangkaian listrik tertutup. Kedua aturan tersebut dikenal sebagai hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut. Hukum 2 Kirchhoff. Di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penuturan tegangan sama dengan NA. 0 sama dengan 0. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal hukum 1 Kirchhoff. Misalkan ada 2 ampere arus yang masuk ke dalam titik percabangan, kemudian ada lagi 2 ampere arus yang masuk ke dalam titik percabangan. Selanjutnya 1 ampere arus listrik keluar dari titik percabangan dan 1 ampere lagi arus listrik keluar dari titik percabangan. Kemudian ada arus listrik yang keluar dari titik percabangan bernilai X. Maka cara mengerjakannya bisa dengan menggunakan rumus hukum 1 Newton, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuk merupakan 2 ampere ditambah 2 ampere sama dengan sigma I keluar, yaitu 1 ampere ditambah 1 ampere ditambah X. 2 ditambah 2 sama dengan 4, sama dengan 1 tambah 1 tambah X sama dengan 2A ditambah X. X pindah ruas 4 per 2 ampere, X sama dengan 2 ampere. Saya akan menjelaskan contoh soal hukum Kirchhoff 2. Jadi pada rangkaian 2 loop, pada gambar di bawah ini memperlihatkan rangkaian 1 loop, tentukan kuat arus pada rangkaian tersebut. Jadi ini. Jadi ya pertama-tama kita buat arah loopnya seperti di gambar. Jadi dia harus searah jarum jam ya. Seperti ini. Jadi ini arah loopnya itu searah jarum jam ke arah kanan. Setelah didapat arah loopnya, yang kedua kita perkirakan arah arus listrik atau tabrakan arusnya itu di sebelah mana. Jadi biasanya arus listrik itu keluar dari kutub positif. Jadi ini yang panjang ini yang positif, berarti dia 9 volt positif. Di sini 3 volt positif, berarti ini yang positif karena dia yang panjangnya. Jadi kira-kira tabrakan arusnya itu di bagian sini. Bagian sini ya, tabrakan arusnya. Nah, yang ketiga kita buat rumusnya terlebih dahulu. Jadi sigma E tambah sigma 1 kali R sama dengan 0. Sigma E ikuti arah loop ketemu kutub min 3 volt. Jadi sigma E ini dia berjalan sampai di min 3. Kenapa dia min? Karena yang pendek ini dia min, sedangkan yang panjang itu dia positif. Sama juga dengan yang di 9 volt. Maka kita buat seperti ini. Min 3 volt tambah 9 volt. Tunggu ya. Seperti ini. Min 3 volt tambah 9 volt min I kali R dalam kurung 4 ohm tambah 1 ohm sama dengan 0. Jadi min 3 tambah 9 itu sama dengan 6
volt dikurang 5 I. Kenapa 5? Karena 4 tambah 1 ohm itu 5 sama dengan 0. Turun lagi 6 volt sama dengan 5 I. Jadi I-nya I sama dengan 6 volt per 5 ohm. Kenapa dia ohm? Karena satuannya memang ohm. Sama dengan 1,2 ampere. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.